Al-Quran adalah pemberi syafaat yang paling besar. Hadis ke-32 dari Zaid bin Sulaim rahmatullah alaih secara mursal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pembela yang lebih utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat melebihi Al-Quran, baik nabi, malaikat maupun yang lain. Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib dari kitab Syarah Iliyah. Saya ulangi, dari Zaid bin Sulaim rahmatullah alaih secara mursal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pembela yang lebih utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat melebihi Al-Quran, baik nabi, malaikat maupun yang lain. Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib dari kitab Syarah Iliyah. Faedah, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ialah pemberi syafaat yang syafaatnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita, bukan sebagai penuntut atau penentang kita. Imam Bashar rahmatullah alaih meriwayatkan dalam kitab La Al-Masnu'ah, dan dia menganggap riwayat ini bukanlah riwayat yang maudhu, bahwa jika seorang meninggal dunia sementara di rumahnya orang-orang sibuk dengan kayu kafan dan persiapan perundungan, maka akan datang seorang yang sangat tampan yang berdiri di sisi si mayat. Ketika kain kafan mulai dikenakan, ia berada di antara dada dan kain kafan itu. Ketika sudah mulai dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari si mayat agar memudahkan tanya jawab. Namun si tampan itu berkata, "Ia sahabat akrabku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak bisa meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan menanyainya, lakukanlah tugas kalian. Aku tidak akan berpisah dengannya sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya si mayat dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang kadangkala engkau baca dengan suara nyaring atau kadangkala dengan lirih. Jangan khawatir setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan lagi mengalami kesusahan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, disediakan untuknya satu alas yang terbuat dari sutra yang penuh dengan kasturi yang berasal dari Malail Ala, tempat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya mengaruniakan hal itu kepada kita. Hadis ini sebenarnya panjang, tetapi karena saya takut terlalu panjang uraiannya di sini, maka saya ringkas. Hadis ke-35 yang artinya, dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di antara dua tulang rusuknya. Hanya saja wahyu tidak diturunkan kepadanya. Tidak pantas bagi hafiz Al-Quran ikut marah bersama orang yang marah dan ikut bertindak bodoh bersama orang yang bertindak bodoh. Sementara Al-Quran berada dalam dadanya. Hadis riwayat Hakim. Faedah, setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, wahyu tidak lagi diturunkan. Akan tetapi karena Al-Quran merupakan kalamullah yang suci, tentu di dalamnya mengandung ilmu nubuah, ilmu kenabian. Orang yang telah memperoleh ilmu nubuah
harus menunjukkan akhlak mulia dan menjauhkan akhlak yang buruk. Syekh Udail bin Ilyas rahmatullah alaih berkata, seorang hafiz Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. Sangat tidak pantas ia bergaul dengan orang-orang yang sibuk dalam perkara yang sia-sia, orang-orang yang lalai atau